Mayat tanpa identitas dalam kondisi membusuk dan dipenuhi belatung ditemukan warga di lereng Gunung Banyak, Desa Sumberjo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Warga Desa Sumberjo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Kamis siang dikejutkan dengan penemuan mayat pria yang sudah membusuk dan penuh dengan belatung di lereng Gunung Banyak. Mayat tanpa identitas tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang pencari rumput. Ketika ditemukan, keadaan mayat tertelungkup penuh dengan belatung dan ada luka di bagian kepala. Salah satu warga mengaku saat mengetahui ditemukan mayat tersebut, ada bau menyengat lalu dihampiri untuk mencari tahu dari mana sumber bau menyengat. Namun setelah dilihat ada mayat dan langsung melaporkan penemuan mayat tersebut pada perangkat desa. Ngerumput niku wau mambu sengak. Sengake niku kados mayit napa ngoten niku. Kok dangu-dangu kok ngantos. Nyegrak ngoten lho, kula padosi. Ternyata wonten iki. Kula mboten nyedhak. Napa niku, Pak? Tiyang. Oh. Lek napa dokel tiyang niku wau. Terus ngoten kula madosi Pak RT mboten enten. Kanca kula ten griya, kula jak ningali ten mriki. Ternyata tiyang ngoten apa. Niku. Lek menawi jaler estri niku dereng semerep, dereng paham. Niku tok kula. Namung ketinggal butunge. Ngoten, kegeri. Sementara itu, menurut keterangan Kanit Reskrim Polsek Batu Ibda Sugiarto membenarkan ada penemuan mayat pria di lereng Gunung Banyak yang berada di Desa Sumberjo tidak mengantongi identitas. Adapun kondisi mayat sudah rusak. Aroma bau menyengat tidak sedap, kulit mengelupas berwarna coklat penuh belatung. Untuk memastikan dan mengungkap penyebab serta identitas mayat yang diduga berjenis kelamin pria dan ditemukan warga tersebut, kini mayat tersebut dievakuasi tim Inafis Polres Batu ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Batu dan dilakukan visum. Bahwa di lereng Gunung Banyak, Desa Sumberjo, Kecamatan Batu telah ditemukan mayat seseorang yang belum dikenal. Jadi kami saat ini sudah mendatangi untuk TKP, kemudian mayat sudah kita olah TKP, kemudian kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit untuk dimintakan visum laboratorium mayat. dan kalau dari identifikasi tadi, gimana kondisi mayat tersebut? Jadi kondisi mayat sudah rusak, ya, sudah mengeluarkan aroma yang tidak sedap, dan rambut sudah mengelupas dan kulit-kulitnya sudah rusak. Jenis kelaminnya kan? Untuk sementara masih belum kita ketahui. Tapi karena langsung identifikasi tadi gimana? Laki atau perempuan? identifikasi masih kita dalami lagi, nanti kita lakukan lagi pendalaman di rumah sakit. Nggak ada ditemukan luka-luka? Untuk sementara masih belum. Perkiraan itu meninggalnya sudah berapa hari kan? Ya, untuk sementara kita juga nunggu dari rumah sakit juga, nanti yang biar pastinya nanti dapat ditentukan di sana. Yanto Yancong melaporkan. Seorang mantan narapidana yang baru saja bebas dari penjara setelah mendapat program asimilasi kembali diringkus polisi karena mencuri sepeda motor warga. Akibat perbuatannya, kini pelaku terancam akan kembali mendekam di penjara. Inilah AP, pemuda asal Lumajang yang baru saja ditangkap oleh Satreskrim Polresta Malang Kota karena melakukan aksi pencurian sepeda motor di Kota Malang. Dalam melakukan aksinya, pelaku bersama temannya mencuri motor milik seorang warga di Jalan Bendungan Sutami, Kota Malang yang tengah diparkir di teras rumahnya tanpa kunci ganda. Pelaku mendorong sepeda motor yang tidak terkunci kemudian dibawa kabur dan dijual. Pelaku sendiri merupakan seorang residivis kasus pencurian sepeda motor serta kasus pencurian dengan pemberatan atau curat pada 2017 silam. Pelaku AP baru saja bebas pada April lalu. Usai mendapat program asimilasi dari lapas, namun ia kembali berbuat kejahatan. Akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku AP akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara, polisi tengah memburu satu pelaku lain yang masih buron. Jadi modusnya pelaku ini motor dari korban ini di teras rumahnya. Setelah itu pelaku mengambil dengan cara mendorong. Nanti setelah jauh yang pelaku ini
sudah aman, perkiraannya aman, baru rekannya mendorong dari belakang. Jadi motor ini didorong sama rekannya dengan menggunakan motor juga didorong oleh temannya. Habis itu pelaku ditangkap di rumahnya, di kos-kosan, itu di jalan Teluk Rumas, Bogor. Itu sekitar pukul 9 malam hari Sabtu tanggal 18 Juli itu ditangkapnya. Satu DPO itu rekannya, misalnya PP yang DPO ini tersangka inisial AP, dia aslinya Lumajang. Ya. Di sini dia tidak ada pekerjaan, dia hanya ada serabutan, misalnya serabutan aja. Simon Alfredo melaporkan. Bulan Agustus merupakan momen bulan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana seluruh warga diwajibkan untuk memasang bendera merah putih di rumah maupun di instansi perkantoran. Momen memasang bendera dimanfaatkan oleh pedagang bendera dalam meraup keuntungan. Namun di masa pandemi COVID-19 ini, penjualan bendera mengalami penurunan hingga 50%. Sejumlah penjual bendera merah putih di kawasan Kesatrian Belimbing, Kota Malang terlihat sepi. Banyak bendera yang dipajang namun tidak banyak peminat. Bendera yang dipajang sejumlah penjual ini bermacam-macam, mulai dari yang ukuran kecil hingga yang berukuran besar. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp350.000. Asidin, salah satu penjual bendera, mengatakan penjualan bendera tahun ini menurun drastis dibanding tahun lalu. Biasanya, pada tahun-tahun sebelumnya, di awal bulan Agustus sudah banyak bendera yang terjual. Namun pada tahun ini atau di tengah masa pandemi COVID-19, permintaan bendera sepi dan menurun 50%. Para penjual bendera juga memastikan sepinya permintaan bendera ini salah satu penyebabnya adalah pandemi COVID-19. Sementara, penjual dadakan ini mengaku akan berjualan hingga tanggal 18 Agustus mendatang. Kalau tahun-tahun sebelumnya rame, kalau tahun sekarang masalahnya ada corona ini agak menurun. Menurunnya gratis mas, ada 50%. Tapi kalau untuk bendera yang paling banyak diminati bendera jenis apa ini Pak? Yang tanggung mas. Jadi jalan raya itu yang paling diminati. Kalau yang ukuran besar Pak? Kalau yang ukuran besar itu kan khusus mas, khusus untuk kantor, sekolahan itu. Pak, di tahun lalu, Ya. tanggal 5, tanggal 6 itu biasanya udah laku berapa, sekarang laku berapa? Kalau tahun yang lalu, kalau mulai tanggal 1 sampai 5 itu paling dikit 5 juta. Kalau tahun sekarang paling banyak 1.500. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu kembali melanjutkan pembangunan jalan tembus dari jalur Klemuk menuju tempat wisata Anjungan Paralayang di Gunung Banyak, Kelurahan Songgokerto. Jalan tembus ini nantinya akan digunakan sebagai jalur alternatif untuk mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Demi mengurai kemacetan arus lalu lintas di ruas jalan menuju tempat wisata Anjungan Paralayang di kawasan Gunung Banyak, Kelurahan Songgokerto, Kota Batu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu kini kembali melanjutkan proyek pembuatan jalan tembus dari Jalan Rajek Wesi atau jalur Klemuk menuju area loket pintu masuk tempat wisata Anjungan Paralayang di Gunung Banyak. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan DPUR Kota Batu Hutomo Mandala Putra mengatakan, jalan tembus tersebut memiliki panjang 600 meter dengan lebar 4 meter. Nantinya jalan ini akan dilapisi aspal hot mix karena kualitasnya bagus dan lebih awet. Selain itu pada tepi jalan juga akan dilengkapi dengan saluran drainase agar saat terjadi hujan airnya tidak meluap ke permukaan jalan dan merusak lapisan aspal. Menurut pria yang akrab disapa Tommy ini, proyek pembuatan jalan tembus ini merupakan lanjutan dari proyek yang sebelumnya sudah dilakukan pihak DPUR,
yakni pengeprasan tebing bukit, pembangunan pelengsengan penahan tebing, serta membuka akses jalan dari area loket pintu masuk tempat wisata Anjungan Paralayang menuju jalur Kelemuk yang ada di dekat pintu masuk Grand Pujon View Hotel and Resort. Rencananya pada tahun ini yang dilakukan masih sebatas pengerasan jalan agar nantinya ruas jalan ini tidak mudah amblas atau bahkan longsor. Baru pada tahun 2021 mendatang akan dilakukan overlay atau penghamparan aspal hot mix. Tommy berharap dengan dibukanya jalan tembus ini nantinya tidak akan lagi terjadi kemacetan arus lalu lintas dari dan menuju tempat wisata Anjungan Paralayang. Proyek pembuatan jalan tembus ini sebenarnya akan dituntaskan tahun ini. Namun karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, proyek ini akhirnya diundur hingga tahun depan. Mengurai kemacetan, mengurai antrian dari bawah, kita buka akses sendiri, bukan lewat jalur kabupaten, tapi lewat jalannya Kota Batu sendiri. Yanto Yancong melaporkan. Masih belum normal sepenuhnya aktivitas di masyarakat, berdampak besar pada petani bunga mawar hias. Permintaan sudah ada, tetapi masih terbatas, sehingga petani belum memperoleh pemasukan yang normal dari mawar hias. Petani mawar hias di kawasan Jalan Metro Kota Batu masih tetap bersemangat menanam mawar hias di tengah kondisi penjualan yang masih terbilang sepi. Masih belum banyaknya kegiatan pernikahan dan lainnya berdampak pada daya serap penjualan mawar hias yang belum normal, walaupun untuk kiriman keluar kota sudah ada. Lahan mawar hias ini cukup banyak yang telah berubah menjadi lahan sayuran pada saat penyebaran COVID-19 dan mawar hias tidak laku di pasaran karena biaya pengeluaran besar sementara pemasukan yang masih minim sampai sekarang. Menurut salah seorang petani menjelaskan, saat ini untuk mawar hias masih dalam proses menuju normal tergantung seberapa cepat penanganan penyelesaian COVID-19. Di lokasi tidak hanya bunga hias, harga sayuran sebagian besar turun sehingga biaya yang dikeluarkan untuk perawatan banyak yang tidak kembali dan petani merugi. Tapi kan gini, Ya. kan sekarang ini masih belum normal. Ya. Masih belum normal Ya. Orang selamatan, Nikah. orang pesta itu kan belum Ya. bisa di Juni lah. Ya. Berarti pendapatan petani bunga masih Pak ya? Ya, berkurang, sangat berkurang. Sangat berkurang. Tapi Ini- sudah agak lumayan, permintaan sudah ada Pak ya? Ya ada. Kayak pengiriman sudah mulai ada Pak ya? Ini kan masih Ya. lah kali cuman. Ya. Pak, kira-kira normalnya lagi kapan Pak? Perhitungan apa Pak? Bulan Ya kira-kira kalau bisa pemerintah Batu ini bisa lebih cepat Pak ya? Penanganan ya mungkin? Ya penanganannya bisa cepat. Ya bisa normal lagi. Bisa normal lagi. Untuk Iya. sekarang ini masih Pak ya? Setengah prihatin berarti Pak ya? Sangat sangat susah. Berarti ini. kira-kira akhir tahun Pak beres? Iya, kira-kira Petani gitu. bisa normal lagi bunga Pak ya? Ya, kira-kira. Mudah-mudahan Pak ya. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat berkurangnya keberadaan pohon pelindung tepi jalan, beberapa titik jalan di Kota Malang terlihat gersang dan panas. Penanaman kembali pohon pelindung menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan kesejukan udara di Kota Malang. Beginilah pemandangan di beberapa titik jalan di Kota Malang. Akibat berkurangnya pohon pelindung tepi jalan, kawasan lebih terasa panas dan juga gersang. Keberadaan pohon pelindung di satu sisi untuk keindahan dan kesejukan kawasan, tetapi di sisi lain, pohon pelindung juga bisa mengganggu jaringan kabel di atasnya. Untuk pengamanan jaringan sering dilakukan pemotongan, tetapi tidak memperhatikan nilai estetika sehingga pohon menjadi tidak indah dan cenderung bisa membahayakan dan tumbang akibat condong ke badan jalan. Salah satunya di kawasan Dinoyo. Banyaknya tempat usaha di kawasan tersebut menyumbang berkurangnya keberadaan pohon pelindung. Tidak hanya itu, cukup banyak pohon pelindung yang mati dan harus diganti dengan pohon pelindung baru. Tidak jauh berbeda juga terlihat di kawasan Jalan Raya Tlogomas. Masih terdapat beberapa pohon mati yang menunggu pemotongan dan penggantian. Menurut salah seorang warga menjelaskan, perlunya penataan dan penghijauan kembali pinggir jalan agar kawasan bisa kembali rindang dan sejuk. Di lokasi beberapa pohon kering menunggu pemotongan dan penggantian pohon baru agar tidak terlalu lama pohon pengganti bisa rindang dan kawasan lembah sejuk dan hijau kembali. Kalau kemarau gini ya masih dingin. Ya. Ya kalau waktu jam 12 ke atas sih
jam 12 sampai jam 2 Ya. itu kelihatan panas. Ya. Setelah itu tinggi lagi. Tapi untuk kawasan-kawasan tertentu seperti Binoyo sampai Telaga Mas kan pohonnya sudah banyak yang kurang. Jadi kelihatan juga kayak gersang di pemandangan di mana? Ya tapi nggak terlalu gersang lah. Kalau Malang ini masih banyak yang rindang. Masih banyak yang rindang ya. Tapi tentunya sebagai warga masyarakat kan berharap kan Malang bisa kembali seperti beberapa. Ya, biar kembali ada penghijauan lagi. Ya, betul. Udaranya biar bersih. Ya. Biar sejuk lah. Iwan Hikmawan melaporkan.